kesesuaian antara lulusan ya yang kuliah dengan dunia kerjanya itu hanya 20%, artinya 80%-nya nggak cocok. Iya, saya kira ini menjadi tantangan ya, bukan persoalan ya. Ini seringkali kalau di kelas itu saya nanyakan ke teman-teman ini kalau untuk menghadapi masa depan itu ya, menetapkan cita-cita dulu atau kuliah dulu? Kalau Mbak Diva menetapkan cita-cita dulu atau kuliah dulu gitu? Atau sekolah dulu? Kuliah sih Mas. Kuliah dulu, baru setelah kuliah nanti mikir cita-citanya jadi apa. Iya. Halo, selamat datang di Bijak Podcast, bisik-bisik kebijakan, suara diskusi yang menginspirasi. Dan podcast ini dikelola oleh tim unit studio Magister MKP Visipol Universitas Gadjah Mada. Dan di sini sudah ada saya, Diva, untuk menemani para sobat bijak di episode ketiga kali ini. Dan hari ini kita akan membahas terkait tentang polemik 10 juta Gen Z di Indonesia yang masih menganggur. Substansi dalam podcast ini akan menganalisis terkait tentang penyebab dari polemik tersebut dan apa yang perlu dibenahi agar kesenjangan yang dihadapi Gen Z ini dalam mendapatkan kesempatan kerja dapat teratasi. Dan di sini juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Nur Hadi Susanto selaku dosen Manajemen dan Kebijakan Publik dan juga sebagai Wakil Dekan Keuangan Aset dan juga SDM di Visipol UGM. Sebelumnya selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Diva. Iya Pak, sebelumnya gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Bahagia dan ya, Pak. Semoga semuanya juga bahagia. Amin, amin. Katanya kalau ingin membahagiakan orang lain kita harus bahagia dulu, terlihat bahagia. Oh iya, berarti dari luarnya bahagia, Luar dalamnya harus bahagia. Dalam bahagia. Ya. Oke Pak, baik, siap. Dan mungkin sebelumnya kita mau membahas ini ya Pak ya, terkait tentang polemik yang lagi mungkin hot juga iya gitu, terkait tentang pengangguran Gen Z di Indonesia yang katanya 10 juta gitu Pak. Jadi berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2023 itu mencatat bahwa ada 9,89 juta orang muda di Indonesia itu yang disebut tidak bekerja dan tidak sedang bersekolah, atau BPS itu menyebutnya not in employment, education and training. Dan angka itu memang setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia yang berada di rentang usia 15 sampai dengan 24 tahun. Dan sebenarnya kalau dari yang saya lihat ya Pak ya, ini menurut BPS ini alasannya karena ada putus asa, ada terkait tentang disabilitas, kurangnya akses transportasi pendidikan, persoalan finansial, dan juga kewajiban rumah tangga. Dan sebenarnya mungkin langsung aja ke pertanyaan ya Pak ya. Iya. Jadi kan sebenarnya fenomena ini kan juga mungkin jadi sejalan juga dengan adanya bonus demografi Pak. Katanya di tahun 2030 kata Bappenas akan ada bonus demografi dan itu bisa menjadi ancaman yang serius seperti itu Pak. Nah, kalau menurut Pak Nur Hadi sendiri ini sebenarnya apa sih Pak yang harus kita waspadai terkait tentang fenomena Gen Z yang menganggur 10 juta ini Pak? Iya, saya kira ini menjadi tantangan ya, bukan persoalan ya. Ini tantangan bersama karena sekian tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, diskusi tentang bonus demografi ini sudah ramai juga. Dan bagaimana kesiapan negara ya, pemerintah untuk merespon bonus demografi. Banyak serial diskusi yang membahas ini, kemudian kebijakan-kebijakan antisipatif. Tetapi ternyata sampai di tahun 2024 itu informasinya ada 10 juta. Bisa dibayangkan kalau 10 juta Gen Z atau Gen Z ini yang kelahiran 97 sampai 2012 ya. Iya. Itu sekarang kemungkinan usianya sudah 27 sampai ke 22 tahun. Artinya 22 sampai 27 tahun. Dan ini memang betul-betul di usia produktif. Seringkali kalau di kelas itu saya nanyakan ke teman-teman ini kalau untuk menghadapi masa depan itu ya,
menetapkan cita-cita dulu atau kuliah dulu? Kalau Mbak Diva menetapkan cita-cita dulu atau kuliah dulu gitu? Atau sekolah dulu? Kuliah sih Mas. Kuliah dulu, Iya. baru setelah kuliah nanti mikir cita-citanya jadi apa. Iya. Nah ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Bahkan mungkin semua orang atau orang tua juga membayangkan ada sebuah cita-cita, itu kita anggap sebagai individual goals. Tetapi tantangannya cita-cita individu ini harus berinteraksi dengan kondisi sosial dan sebagainya. Kalau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini paling tidak menuntun kodrati dari anak manusia ini untuk bisa lebih baik ya, lebih bahagia dan selamat menghadapi tantangan masa depan. Artinya kita juga perlu melihat lagi data BPS di 2024 bulan Februari sampai di triwulan pertama Februari dan Maret itu tingkat pengangguran terbuka kita itu turun. Meskipun kalau dilihat data BPS juga ternyata kalau dipilah yang bekerja paruh waktu dan penuh waktu mohon maaf naik ya. Tetapi kalau dilihat paruh waktu dan penuh waktu itu turun. Jadi pasti ada pergeseran ini. Kalau data BPS yang menyebutkan bahwa ada kenaikan untuk usia yang seharusnya bekerja dia bekerja, tetapi ada penurunan dari data yang menunjukkan bahwa usia produktif yang bekerja ini baik paruh waktu atau penuh waktu turun. Jangan-jangan shifting ini diisi oleh usia sebelumnya gitu ya, generasi sebelumnya. Nah yang jadi problemnya adalah seberapa cepat pemerintah merespon ini kalau dari sisi kebijakan publik ya, dan seberapa kuat pemerintah untuk mengatasinya ya, kecepatan dan kemampuan ya, kualitas untuk mengatasi ini juga tidak mudah. Memang kita nggak bisa membendung gelombang ini, tapi kita harus belajar surfing gitu ya. Kalau ada ilmuwan Amerika mengatakan you can stop the wave but you can learn how to surf. Artinya dari masing-masing generasi semua pihak ini juga perlu melihat kondisi yang faktual itu seperti apa. Apakah dengan kuliah, dengan masa tunggu yang sudah kita tahu, kalau kuliah di perguruan tinggi dengan akreditasi yang unggul misalnya, masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan ini apakah berbeda dengan perguruan tinggi yang akreditasinya tidak unggul. Sehingga kalau pemerintah harus bertindak, tentunya pemerintah pasti sudah memikirkan. Kalau dari data lagi, kembali ke data, ternyata dari tingkat pengangguran terbuka itu yang lulusan universitas hanya sekitar 4,9 atau 4,8%. Tetapi pengangguran yang dari lulusan SMA kejuruan, SMK atau SMA, angkanya bisa di atas 8%. Artinya peluang kerja untuk Gen Z yang dia kalau lulus kuliah itu sebenarnya lebih tinggi dibanding dengan latar belakang pendidikan kalau dia tidak kuliah. Nah ini tentunya juga menjadi apa ya, sebagai sebuah bahan analisis. Poinnya adalah kita harus sama-sama memotivasi gitu ya, memotivasi diri kita, memotivasi keluarga, komunitas, dan justru pemerintah. Data-data ini jangan sampai menjadikan kita demotivasi. Jangan sampai juga wah data yang sedemikian rumitnya ini sulit diselesaikan. Apakah skill untuk kebutuhan pangsa kerja, untuk demand-nya ya, skill demand ini dengan skill supply-nya itu cocok? Ini pertanyaannya juga menjadi berkembang ke arah sana ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Pak Nadiem di salah satu universitas di Sumatera Utara mengatakan kesesuaian antara lulusan ya yang kuliah dengan dunia kerjanya itu hanya 20%. Artinya 80%-nya nggak cocok. Mungkin beliau memiliki data khusus untuk itu. Tetapi ada juga salah satu penelitian ini di Universitas di California. Mereka mensurvei dari 1.000 orang yang bekerja di angkatan kerja itu, kesesuaiannya sampai 49%. Berarti ada variasi ya. Kenapa menganggur itu jadi perlu ada pencermatan lebih lanjut. Dan seberapa jauh apakah menganggurnya itu betul-betul nganggur atau setengah nganggur.
Karena saat ini teman-teman kita ini juga memiliki skill yang kita generasi di atasnya itu nggak paham betul ya. Mereka kan sangat native ya di digital, di pergaulan yang kita di generasi yang lain tidak bisa masuk ke sana. Atau mungkin kalau bisa masuk harus beradaptasi dulu, harus bekerja dulu. Poinnya adalah Gen Z nganggur 10 juta. Jadi kita jadikan tantangan, jangan menjadi demotivasi bagi semua pihak, dan pemerintah harus cepat mengantisipasi. Judulnya ya anticipatory government. Apa yang harus dilakukan untuk ini? Kira-kira demikian Mbak Diva. Semoga ini nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti bisa diulangi lagi untuk disambungkan ulang. Baik Pak, siap. Mungkin selanjutnya ini sih Pak, kan tadi dari kata Pak Nur Hadi kalau semisal sebenarnya kalau dari data itu sebenarnya untuk lulusan yang udah lulusan universitas itu memang cenderung lebih kecil angkanya dibandingkan pengangguran yang berasal dari SMA dan SMK. Cuma Pak, kalau misalnya berarti itu apa ya Pak? Maksudnya kayak tantangan ini tuh kalau dari menurut Pak Nur Hadi itu disebabkan oleh kualitas pendidikan yang mungkin tidak sesuai atau ada tidak kecocokan gitu antara tuntutan pasar kerja sekarang dibandingkan dengan pendidikan pembelajaran yang kita dapetin. Ya, ini pertanyaannya kok sulit banget ya. Ini sekelas menteri nih seharusnya ditanyakan ke Pak Menteri nih, Menteri yang ngurusi tenaga kerja, Bu Menteri Tenaga Kerja dan Pak Menteri Pendidikan. Memang fit tidaknya antara ilmu ya atau skill yang dipelajari dengan dunia kerja ini menjadi PR yang cukup besar. Tetapi kira-kira kita juga perlu berpikir logis juga. Sebenarnya kalau kita kuliah itu ingin mendapatkan apa gitu ya. Apakah dengan kuliah ingin mendapatkan pekerjaan? Nah, ruang-ruang itu juga perlu disadari sejak awal. Nah, di pendidikan tinggi juga perlu di-create. Apakah pendidikan tinggi ini memang diarahkan untuk memenuhi pangsa kerja? Di Kementerian Pendidikan, di perguruan tinggi sudah ada MBKM. Dicangkokkannya pendidikan tinggi pada sektor industri agar ini fit. Tetapi sektor industri atau pangsa kerja ini juga perlu melihat lagi struktur pendidikan yang ada. Kan jarang kita lihat tuh kalau lowongan kerja semua disiplin ilmu gitu kan, pasti milih itu ya. Memang ada yang spesifik. Kalau untuk misalnya membangun infrastruktur atau perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, pasti perlu engineer, teknik sipil, arsitek, nggak bisa diisi yang lain. Tapi ada ruang-ruang yang cukup menarik sebenarnya. Semua disiplin ilmu itu bisa masuk. Tetapi jarang sekali tetap perusahaan, sektor swasta atau apapun, mereka memilih sesuai dengan ruang gerak dari pekerjaan itu. Karena kita tahu ada beban kerja. Kalau diberi beban kerja seperti ini, kira-kira dengan ilmu yang dimiliki ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus atau tidak. Kalau kita tanya misalnya dibutuhkan ahli IT, ini kemarin juga disinggung oleh Menpan bahwa ASN ini ternyata banyak juga loh yang alumni filsafat itu ahli IT. Ada yang ahli lulusan agrowisata dia ahli IT. Berarti harus ada keterbukaan juga di pasar kerja bahwa kalau yang dibutuhkan skill, maka ijazah itu menjadi nomor sekian. Tetapi harus ada pembuktian kalau sistem seleksi skillnya itu harus dibuktikan dengan apa, di level skill mana dia bisa duduk di situ. Instrumen untuk menguji ini kita juga belum cukup bagus ya, level skill. Tadi kalau skill demand dengan skill supply-nya sudah klop, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi problemnya tidak klop di sini. Nah, kebijakan-kebijakan di sektor itu contoh sederhana. Kalau SMK itu kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi atau SMA. Kalau SLTP, SMP, SD ada di pemerintah kabupaten kota. Perguruan tinggi ada di pemerintah pusat. Pertanyaannya, kalau untuk ngeklopkan ini bisa nggak nyambung antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SLTA, baik itu SMA, SMP, nyambung dengan universitas dan nyambung dengan pasar kerja.
Bisa saja visi misi di satu provinsi itu ke arah timur, tapi ternyata pendidikan menengahnya tidak mensuplai kebutuhan kerja sesuai dengan visi misi yang ditetapkan di pemerintah provinsi. Dia ingin menjadi misalnya wilayah yang sektor pendukung terkuatnya misalnya agroindustri gitu. Nah, kira-kira bisa nggak secepat itu bergerak pendidikan menengahnya? Kalau tidak, berarti kebutuhan tenaga kerja ini dipenuhi dari mana? Kan tidak bisa juga dilepaskan di pasar bebas. Nah, nasional juga sama, kita akan bergerak menjadi negara apa? Maka tentunya pemandatan ini juga penting ya di pendidikan tinggi. Sebenarnya kalau ingin menjadi negara yang dikenal karena kemampuan mengelola sumber daya alam, kemampuan untuk mengelola perkembangan teknologi digital. Nah, kira-kira suppliernya itu dari mana saja? Apakah sudah ada pemandatan? Makanya kalau kemarin dijelaskan memang yang saat ini jadi pendidikan wajib masih 9 tahun. Bahkan di rancangan RPJPN kalau tidak salah itu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan baru 12 tahun. Kalau 12 tahun artinya baru sekolah menengah atas ya. Kalau 12 tahun itu sampai 12 tahun sampai SMA. Ya. Sehingga belum diwajibkan belajar itu sampai di perguruan tinggi. Nah, ketika dilepaskannya, mungkin nanti setelah Gen Z ada generasi berikutnya. Setelah dilepaskannya kewajiban, baik karena kewajiban ini yang paling mengikatkan untuk pemerintah sendiri. Kementerian yang nangani pendidikan, kalau di pemerintah daerah dinas yang nangani pendidikan. Apakah ini sudah relevan dengan arah pertumbuhan ekonominya, pasar kerjanya? Kalau kembali lagi, Indonesia sangat yakin pertumbuhan ekonomi 5,1, Tiongkok sudah lebih tinggi, India juga lebih tinggi. Tapi dilihat penganggurannya lebih tinggi mana di antara dua negara ini. Ini bisa kita pelajari. Apakah kita perlu memperbaiki kurikulum misalnya agar ini bisa bekerja? Ini juga tidak sesingkat dan semudah yang dibayangkan. Makanya harus ada kesesuaian ya, harmonisasi antara national policy di bidang pendidikan yang menghasilkan talent serta kebijakan di sektor swasta atau private yang dia bisa mengakomodir tenaga kerja. Tapi ada peluang lagi sebenarnya ini, bekerja tanpa terlibat dalam pemerintahan atau bekerja tanpa terlibat dalam perusahaan-perusahaan besar, dia bisa menjadi entrepreneur. Nah, skill ini juga skill yang tidak mudah ya, tidak simple ya. Contohnya kalau MKP, lulusan MKP dulu AN, bayangannya jadi apa sih kalau lulus di MKP itu? Lulus dari MKP jadi ASN, pegawai BUMN. Iya. Sekarang daya tampung untuk lulusan MKP ini bisa masuk ke ASN, daya tampungnya berapa? Total pegawai itu kan dengan sekian range usia sekitar 5 juta misalnya. Setiap tahun lowongannya berapa? Apakah itu memang semuanya bisa diisi misalnya lulusan semua bidang ilmu? Ataukah mereka tetap membutuhkan Kementerian PU, Dinas PU perlu engineer, kemudian yang nangani kesehatan perlu dokter, perlu yang lulusan dari farmasi dan seterusnya. Lalu porsinya berapa? Kalau misalnya dihitung ternyata kebutuhan di pasar kerja ini lebih kecil, apakah kita akan menghentikan produksi talent ya yang sekolah atau kuliah mengambil jurusan administrasi negara atau manajemen dan kebijakan publik? Kan tidak bisa serta-merta juga. Berarti harus ada kemampuan untuk membangun essential skill ya, life skill untuk sebagai gini, bayangannya kita paling tidak selama kuliah ada jendela yang bisa melihat bahwa kehidupan seperti ini. Kuliah itu untuk apa sih gitu ya. Kalau yang kita rasakan saat ini, lihat teman-teman kan bersosialisasi, oke, itu bagus dan itu skill tersendiri. Pengambilan keputusan itu juga penting ya, menginterpretasikan kondisi, kemudian menganalisis, mengambil sikap terhadap kondisi itu. Ini juga
life skill ya, sebenarnya bisa digunakan juga untuk lulusan bagi mahasiswa ya sudah lulusan kuliah ini untuk menghadapi kehidupan. Tapi problem kalau ditanya meng-create lapangan kerja atau menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tentunya agak beda jauh. Tapi soft skill ini kan bisa digunakan. Kayak kenapa sih harus ada matematika dari sekolah dasar sampai ini? Karena kan kita perlu ngitung ya. Kita belanja ngitung, kita dapat gaji juga harus ngitung. Bayangkan kalau nggak bisa hitung-hitungan. Tapi harus sejauh mana matematika diberikan, ini juga perlu kita pertimbangkan. Mungkin itu ya memang ini kondisi yang tidak mudah, mungkin perlu multidisiplin keilmuan dan pandangan dari berbagai para ahli ya. Kira-kira meresponnya seperti apa. Tapi poin pentingnya, kondisi ini sudah terbaca, kondisi ini sudah terdata, menjadi informasi bagi publik, dan pemerintah harus cepat mengantisipasi. Tadi kecepatannya seperti apa sih mengantisipasi isu ini? Jangan sampai nanti kalau ada bonus demografi yang sudah sekian lama didiskusikan, yang katanya sudah diantisipasi dengan berbagai kebijakan, ternyata sama sekali tidak menyentuh permasalahan yang sudah diidentifikasi. Kelemahan kita itu kan biasanya programnya apa, kegiatannya apa, ini nggak relevan dengan problemnya apa, isunya apa. Nah ini jangan-jangan kita punya sumber daya yang kuat, pemerintah, untuk menyelesaikan itu, tetapi bias nih. Saya kira gitu Mbak Diva. Oh baik Pak, jadi mungkin sebenarnya yang dibutuhkan itu soft skill ya kali ya Pak ya, untuk untuk para lulusan Gen Z ini untuk kemudian bisa ya, salah satunya soft skill, karena memang ya skill set itu kan macam-macam ya, tetapi kalau ini sudah berbeda jurusan, keilmuan dengan bidang kerjanya, saya kira itu menjadi penting untuk semua kebutuhan ya pasar kerja. Tetapi memang harus ada skill-skill tertentu yang itu relevan. Apakah nanti dengan ijazah itu memang yang dimiliki langsung bisa masuk ke pasar kerja? Kan harus dilihat demand-nya kayak apa. Tapi kalau tidak bisa, berarti memang harus beradaptasi. Nah, sekarang untuk berbagi beban adaptasi ini tanggung jawabnya siapa? Kira-kira tanggung jawab talent yang bersangkutan atau tanggung jawab yang lain? Oh, baik Pak. Lalu mungkin lanjut ya Pak ya. Kan tadi Pak Nur Hadi juga udah bilang sebenarnya kan ini masalah bersama ya Pak ya, masalah yang perlu ada tantangan bersama. Iya, tantangan bersama, maksudnya tantangan yang mungkin seharusnya ini bisa menjadi prioritas pemerintah ya Pak ya, karena kalau dari menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana seharusnya pemerintah itu bisa menyikapi tentang tantangan ini. Kan tadi Bapak juga sudah menyebutkan anticipatory government. Kalau anticipatory government itu memang ada antisipasi dulu. Terus kemudian ada anticipatory innovation, jadi ada inovasi yang antisipatif. Baru nanti di level berikutnya itu anticipatory innovation government. Jadi memang di sel-sel pemerintah harus ada, di dalam birokrasi itu ada kemampuan untuk mengantisipasi segala sekian banyak perubahan yang tentunya itu dinamis. Kemudian untuk mengantisipasi kan tidak hanya dengan memprediksi, dengan peduli, kemudian merespon itu ya. Kemampuan untuk memprediksi itu juga penting dalam mengantisipasi. Nah, yang berikutnya memang harus ada dukungan ya, atau sebuah langkah yang ini semakin berkembang, makin lama makin berkembang, continuous improvement untuk melakukan inovasi. Tidak hanya karena kalau di pemerintah itu kan ditanya produknya apa sih, produknya apa untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja. Ya produknya
kebijakan. Tapi kebijakan ini jangan lupa, di belakang kebijakan itu ada SDM loh yang dikerahkan, ada orang loh, ada regulasi loh yang ditetapkan, ada anggaran loh yang dikerahkan, ada aset loh yang bisa diintervensikan. Nah, kira-kira arahan ke depan untuk mengantisipasi bonus demografi, bahkan di 2045 kan prediksinya udah di atas 300 juta penduduk Indonesia. Bahkan data beberapa prediksi juga sudah dirilis, kemungkinan nanti lebih dari 63% penduduk Indonesia ini akan tinggal di perkotaan. Lalu Gen Z yang ada di daerah rural kayak apa gitu? Di daerah ruralnya kayak apa? Apakah sektor-sektor perekonomian yang di daerah rural ini tidak ditangani? Kan terjadi pergeseran. Perlu ada koridor ini antara rural dengan urban agar semua generasi bisa menjadi lebih produktif. Mungkin itu ya, kayaknya agak sulit juga ini harus menguraikannya ini, enggak mudah. Ya, oke Mbak Diva, jangan yang sulit-sulit lah. Jangan yang sulit ya Pak. Oke Pak. Sudah sore dan harus santai. Baik Pak, mungkin saya juga kurang tahu mungkin ini sulit atau enggaknya, cuma mungkin ini sih Pak, kalau terkait tentang kolaborasi ya Pak ya, kan kalau misalkan dalam pasar kerja kan pasti tentu ada dari segi swastanya ya Pak ya. Nah itu kalau semisal dari pemerintah dan sektor swasta ini dalam dalam terkait tentang tantangan pengangguran ini tuh bisa nggak sih Pak kayak berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini? Kalau bisa apa yang perlu ditekankan dalam kolaborasinya? Saya kira kolaborasi penting untuk supply tenaga kerja. Tetapi The Economist itu memperkirakan dalam 25 tahun ke depan sekitar 47% kerjaan itu akan hilang. Karena ada AI. AI ini juga PR besar juga bagi pemerintah kalau tidak segera beradaptasi. Tentunya hilangnya pekerjaan ini apakah dalam 25 tahun itu langsung melompat, nanti tahun ke-25 baru hilang, ataukah hilang satu persatu dari tahun ke tahun ini sudah rontok lagi satu, sehingga ini memang harus segera berbenah apakah ruang-ruang untuk edukasi, untuk training, ruang-ruang itu relevan nggak dengan ini? Jangan-jangan kita melangkah ke arah yang salah, membuang waktu. Jadi membuang waktu, usia produktif ini juga perlu dihindari. Pemerintah harus tahu betul, jangan sampai pendidikan yang memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena tentunya lebih dari 1 tahun ya, misalnya untuk perguruan tinggi dan seterusnya. Ini justru membuang waktu, kesempatan bagi usia produktif ini untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Ini pertanyaan yang santai saja. Teman-teman kuliah itu pengennya kuliah aja atau pengennya bisa kerja dengan kuliahnya? Kan bisa kerja ya? Bisa kerja. Oke, itu sangat alamiah. Nature-nya orang sekolah tentunya pengen bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding yang nggak sekolah. The worst case-nya bisa nggak ini terjadi? Yang sekolahnya cukup lama ini pekerjaannya nggak lebih bagus dari yang tidak lama sekolahnya, karena adaptasinya kan banyak. Kalau memang ini arahnya menjadi scientist, menjadi ilmuwan, menjadi scholar gitu, ini oke. Tapi berapa persen sih kebutuhan scholar dan scientist? Berarti harus ada pangsa kerja itu yang mulai dipersiapkan ya. Pangsa kerja itu yang dipikirkan tidak hanya di level nasional. Kita mencetak talent ini memang untuk siap bekerja di mana saja, tidak hanya di Indonesia. Nah, perguruan tinggi bisa nggak mencetak itu misalnya? Nah, ini nggak mudah juga. Kita yang saat ini jadi bagian dari pendidikan tinggi dengan bidang keilmuan yang tentunya pasar kerjanya cukup terbatas, membayangkan kira-kira nanti para alumni ini bisa nggak kerja di luar Indonesia? Karena pasar kerja ini kan juga sangat dinamis ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar Indonesia juga cukup dinamis.
Kalau di Indonesia dinamis, kita juga bisa membayangkan di luar Indonesia cukup dinamis. Tapi negara kan ada yang maju, yang berkembang, ada yang negara yang cukup terbelakang. Pasti irisan-irisan ini akan menjadi peluang besar. Jangan putus asa untuk bersekolah, untuk kuliah. Pangsa kerja ini tentunya kita harapkan bisa sampai di level global. Makanya kalau ada beasiswa, teman-teman sudah kuliah di luar, ya tidak harus wajib-wajib amat, ya harus kembali ke Indonesia. Kalau dia bisa bekerja di sana dan mewarnai kehidupannya dan dia bisa sejahtera, kenapa tidak? Poinnya kan mengirimkan warga kita itu menjadi sejahtera. Nah kadang boundary-nya itu ya ada di wilayah Indonesia. Kalau dia diberi bantuan oleh pemerintah, sejahtera dia harus di Indonesia. Penduduk Indonesia kalau 300 juta dan hanya bahasa Inggrisnya itu umpel-umpelan di Indonesia itu kan juga nggak pas ya. Ya. Atau Mbak Diva pengen, saya kerja di mana gitu ya, di negara yang dianggap indah kalau di di cerita-cerita atau di sosmed, ya boleh saja, itu justru yang harus dikembangkan. Berarti tidak terbatas di wilayah. Iya, memang ya borderless ya seharusnya. Kalau skillnya itu sudah levelnya sudah kompetensinya, skillnya itu sudah global, ya jangan dihambat, jangan dilarang. Nah, tantangannya adalah apakah kalau nanti lulusan dari universitas yang bagus, dan kita yakin semua universitas di Indonesia bagus, dan dia bisa memberikan skill set pada level skill itu bisa untuk digunakan untuk bekerja di negara manapun di dunia, ya tentunya pemerintah harus mengikhlaskan itu. Oh, mengikhlaskan ya Pak? Iya, mengikhlaskan itu. Jadi kita tidak mengirim tenaga kerja yang unskill. Yang saat ini terjadi kan banyak ya pekerja migran Indonesia itu yang unskill. Nah, sudah waktunya kita juga membuka wacana bahwa PMI kita itu jadi eksekutif itu loh. Kalau nggak salah seperti perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi informasi kayak Google itu kan CEO-nya bukan dari Amerika ya? Oh iya, bukan Pak. Dari India. India dengan Indonesia kira-kira maju mana ya? Indonesia. Kita harus yakin maju Indonesia. Yakin. Ya karena Indonesia memang di timurnya India, jadi lebih maju. Lebih maju lagi. Oke, baik Pak. Jadi mungkin tadi yang bisa disimpulkan itu adalah kita perlu berdaya saing global gitu ya Pak ya. Iya. Bisa dibilang bisa untuk berdaya saing global. Bahasa indahnya ya global competitiveness lah. Bahasa indahnya. Iya, kan kalau perguruan tinggi saat ini kan sudah dituntut World University Ranking, bahkan by subject ya per bidang keilmuan. Lalu jangan sampai kalau ini sudah rankingnya sudah dikejar, udah oke, tapi bekerjanya hanya di level lokal. Maka Gen Z ini jangan-jangan punya skill yang kalau dia diadu dengan Gen Z di negara lain dia oke gitu. Hanya dia tidak cukup dapat informasi, dia tidak cukup dapat pengetahuan kira-kira harus menyalurkan kompetensinya, skillnya itu kemana. Nah ini salah satu tugas pemerintah juga. Jadi kalau di sektor pendidikan ini sudah mulai banyak gimana sih caranya cari beasiswa, tapi cari lowongan kerja itu ya yang layak dengan skillnya. Di seluruh dunia ini juga pemerintah harus mulai membuka channel-channel itu. Oke, baik Pak, menarik ya Pak. Udah banyak ya Pak ya, Pak Nur Hadi menjelaskan. Semoga, iya. Dan paham kok Pak. Insya Allah. Nah, ini semoga nggak ngalor ngidul karena kalau sore mungkin kalau pagi lebih lagi ya. Lebih beda lagi yang lagi. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk pertanyaan karena juga sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Nur Hadi. Tadi ada terkait tentang langkah pemerintah yang harus dilakukan seperti anticipatory government itu ya Pak ya, dan juga kita perlu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global gitu, di mana memang tuntutan global ini memang besar ya Pak untuk saat ini seperti itu. Dan mungkin cukup sekian untuk podcast bijak pada hari ini.
Dan mungkin saya Diva Moira bersama dengan Bapak Nur Hadi Susanto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast bijak berikutnya. Terima kasih, kalau ada yang kurang